Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul ahad 20 Maret 2022 bertepatan dengan 16 Sya'ban 1443 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran, khususnya di ilmi tafsir, yang merupakan tafsir surat Al-Masad. Namun mungkin kita menjelaskan beberapa perkara tadi di saat kita melaksanakan salat fajr. Pertama, qiraah yang kita baca di rakaah yang pertama qiraah Warsh. Dan qiraah yang kedua qiraah Ad-Duri Anil Kisai. Perbedaannya jelas di Al-Fatihah. Al-Warsh tidak memanjangkan Maliki Yaumiddin. Poinnya dibaca Maliki. Adapun qiraah Al-Kisai sama seperti Hafiz an Asim, Maliki dimadkan. Kemudian permasalahan di dalam salat, kita menjaharkan basmalah, amalan dari hadis Abi Hurairah yang telah kita sebutkan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bahwa Abu Hurairah mengajari para tabi'in, Al-Mujmiri dan yang lainnya, dulu Nabi Muhammad menjaharkan basmalah maka aku menjaharkannya. Dan sanadnya sahih, disahihkan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, maka kita laksanakan. Kemudian di saat kita bangun dari rakaat yang pertama, duduk. Dalam beberapa waktu, maka telah datang hadisnya di Umdatil Ahkam. Di situ disebutkan dengan jalsah al-istirahah. Terjadi ikhtilaf di kalangan ulama tentang apakah dia sunnah ataupun mubah. Yang rajih ala annahu sunnah. Dan itu dulu dilakukan oleh Nabi, maka kita melakukannya. Kemudian di saat kita melaksanakan i'tidal yang panjang, telah datang pula di hadis yang muttafaqun alaih di Umdatil Ahkam, bahwa seorang sahabi melaksanakan salat, kemudian dia dalam keadaan i'tidal yang panjang. Kemudian disebutkan di hadis, faka'annahum yarawna qad nasya, dianggap orang ini telah lupa. Beriktidal lama, tidak sujud-sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud pun lama. Dianggap orang ini lupa, imam ini lupa. Padahal tidak. Setelah selesai maka dia menjelaskan bahwa dari sunnah dulu Nabi melaksanakan seperti ini. Dan begitu pun dari jenis salam, maka salam bermacam-macam. Yang tadi saya baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu juga dari alfaz sunnah yang sahihah. Juga Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Juga Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Juga yang terakhir yang keempat, satu kali Assalamualaikum, alal khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mensahihkan dan ada yang mendhaifkan. Yang zahir indi wallahu a'lam ala annahu sahih bimajmu' turukihi, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Maka itu 4 dari salam yang bisa dipergunakan. Maka kita sebagai ahli sunnah dan masjid sunnah, maka kesempatan emas untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang mungkin al-mahjurah,
ditinggalkan oleh manusia karena kejahilan, karena takut untuk melaksanakan, maka di sini kesempatan emas. Pergunakanlah sunnah-sunnah yang kalian ketahui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mungkin itu dari pembukaan pelajaran. Maka kita masih di dalam ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tadi Al-Kisai. Wars. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Maka faedah dari ayat yang pertama ini telah kita sebutkan beberapa fawaid. Dan yang terakhir yang kami ingat bahwa asbabun nuzul surat Al-Masad disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibni Abbas dan juga dari Abi Hurairah, yang mana kisahnya telah kami sebutkan, di mana Nabi naik kepada sofa dan mengumpulkan kerabatnya sesuai ucapan Allah, turun juga. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka wahai Muhammad, kumpulkanlah kerabat-kerabat kamu, dakwahkanlah kepada at-tauhid. Maka Nabi naik kepada sofa dan mengatakan, ya bani Ka'ab ibn Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya bani Abdi Syams, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya Fatimah binti angkidi nafsiki minan nar. Kemudian setelah itu bangunlah pamannya yang paling keras kepada dakwah. Dan di sini dia menjadi poin pendalilan sebab turun ayat ini. Maka berkata, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum alihada jama'tana. Wahai Muhammad, celakalah kamu, sepanjang hari kita berkumpul hanya untuk mendengar ceramah kamu mengajak kepada tauhid. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai balasan rad al-fi'il kepada Abu Lahab. Maka diturunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka itu adalah kedua tangan Abu Lahab. Maka ini akhir dari pembahasan yang kita ambil. Kemudian faidah dari surat Al-Masad ini pula al-iman bil qadar. Bahwa kita beriman kepada al-qadar. Maknanya kita beriman kepada perkara yang telah terjadi terdahulu dan yang akan datang. Maka makna dari al-qadar menurut ahli sunnah wal jamaah, Allah telah menulis segala perkara fi lauh mahfuz. Seperti hadis yang muttafaqun alaih an Abi Hurairah, innallaha qad kataba kulla syai'in fil kitab qabla an khuliqa al-ard was samawat. Fi riwayat bi khamsina sanah. Maknanya Allah dengan ilmunya telah menulis perkara-perkara yang akan terjadi sebelum diciptakan langit dan bumi. Maka di antaranya Allah telah menulis keadaan Abu Lahab, dia akan mati dalam keadaan kesyirikan bersama istrinya. Maka dari iman kepada al-qadar, kita mengimani bahwa Abu Lahab telah dicatat oleh Allah sebelum diciptakan langit dan bumi. Adapun kelompok al-qadariyah, maka mereka menafikan sifat ilm ini. Seperti di dalam hadis nomor pertama di Sahih Muslim,
di Kitabil Iman. Di saat datang rombongan dari Irak yang mengadu, dan mereka para tabi'in, mengadu kepada para sahabat terutama Ibnu Umar. Fursah mereka melaksanakan hajj ataupun umrah, bertemu dengan sahabat di Madinah. Maka berbondong-bondong datang kepada Ibnu Umar, dikatakan, indana fi Irak rajulun yusamma Ma'bad al-Juhani wa yaqul bi anal amr unuf. Maknanya ada Ma'bad al-Juhani mubtadi' yang mana dia mengatakan bahwa al-amru unuf. Maknanya apa al-amru unuf? Mereka menafikan qadar. Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Si fulan ba'da duhur akan belajar di ma'had ini. Si Said akan mengajar dan kita semua nanti akan datang ke tempat wisata, pantai, dan seterusnya. Kata mereka, al-amru unuf. Maknanya al-amr istinaf. Maknanya perkara itu tiba-tiba. Tidak direncanakan sebelumnya oleh Allah. Langsung terjadi. Jika kita nanti akan bertemu di pantai, tempat wisata, maka akan terjadi begitu saja. Al-amru unuf. Maka ini ucapan kufur. Karena menyelisihi ilmu al-qadar. Maka oleh sebab itu, Ibnu Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka, ana bari'un minhum wa hum minna bura'a. Aku berlepas diri dari ucapan kufur mereka, dan mereka, orang-orang kafir itu, lebih benci kepada Ibnu Umar yang mengikuti sunnah. Maka ini menjadi pendalilan seperti ucapan Abu Hatim bahwa ahlul bidah waqi'atun li ahlil athar, diantaranya seperti athar-athar salaf seperti ini. Bahwa dari alamat ahlul bidah mereka membenci kelompok ahli sunnah. Maka itulah kebiasaan dari kelompok-kelompok yang salah. Maka saudara kita di seberang sana As-Sa'afiqah membenci Syekh Muhammad ibni Hadi al-Madkhali seakan-akan dia itu troublemaker. Disebut sudah didera, sekarang di penjara, disebut sudah dijilid, meraung-raung kesakitan, kata mereka. Padahal semua itu tidak ada terjadi. Alhasil apa yang menyebabkan benci kepada syekh ini? Wallahu alam, tanpa sebab, maka itulah dari alamat mereka dalam kesalahan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka ayat ini barakallahu fikum, atau surat ini menjadi pendalilan tentang al-qada wal qadar. Di mana Allah sebelum meninggalnya Abu Lahab bersama istrinya telah dikabarkan bahwa dia akan mampus dalam keadaan kesyirikan. Maka turun ayat, Abu Lahab masih hidup. Di saat dia mencela Nabi Muhammad, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum alihada jama'tana, langsung turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka di sini menjadi pendalilan telah diklaim oleh Allah dengan ilmunya. Masih di Makkah, belum Nabi hijrah ke Madinah dan belum mati Abu Lahab, maka akan dimasukkan kepada api neraka. Kemudian kapan Abu Lahab ini mampus? Mati di perang setelah perang Badr. Di mana Abu Lahab mati di perang Badr. Sepekan setelah itu sampai khobar kepada Abu Jahal mati dalam keadaan dibunuh oleh dua pemuda. Maka Abu Lahab dikabari sepekan setelahnya mendengar bagaimana kaum muslimin yang hanya 300 dan tanpa kuda kavaleri, tanpa pasukan dan persenjataan yang lengkap, melawan 1050 dari kelompok kufar Quraisy yang perlengkapannya
Kavaleri kuda-kudanya itu lengkap. Dan senjata-senjatanya lengkap. Karena memang tujuannya menghancurkan Muhammad di Badr. Adapun Nabi Muhammad keluar dengan jumlah sekitar 301 atau 305. Tujuannya untuk mencegat kafilah dari Abu Sufyan. Maka perlengkapannya sedikit. Bahkan tidak ada kuda sama sekali. Yang ada hanya baglah. Baglah itu adalah campuran antara keledai dengan kuda. Maka tidak ada senjata yang mutaakhir di zamannya. Maka di zaman Nabi senjata yang paling mutaakhir seperti sekarang tank adalah kuda kavaleri. Maka dengan menaiki kuda kavaleri, kemudian dengan pedang terhunus, maka memutuskan leher-leher lawannya. Zaman Nabi hanya ada baglah antara keledai dengan kuda. Maka bagaimana mau lompat, mau kencang, susah. Namun Allah jadikan kemenangan di Badrin, wahum adillah, dan mereka dalam keadaan sedikit. Akhirnya sampai Khobar, Abu Lahab shock. Maka dia mampus. Kapan? Setelah perang Badr. Kapan perang Badr? Disebutkan 3 Hijriah, setelah Nabi di Madinah, ataupun 2 dan sebagainya. Yang jelas setelah Nabi di Madinah. Maka terbayang surat Al-Masad yang dia Makkiyah, turun di Mekah di saat pertama dakwah Nabi. Karena diperintahkan oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Maknanya pertama dakwah. Di saat Nabi bertemu Jibril di Gor Hira, kemudian dia takut dan zamiluni kepada istrinya, maka turun ayat ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, semakna. Maka akhirnya turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Setelah beberapa waktu, maka Nabi diperintah untuk mulai mengajarkan tauhid. Berarti di awal-awal dakwah, kita sebutlah di awal dakwah mulai dari nubuah Nabi 40 tahun. Maka Nabi kemudian tinggal di Makkah 10 tahun berdakwah. Kemudian Allah tolong dengan datang ke Madinah. Maka di Madinah kita ambil tadi misalnya 3 tahun. Sehingga 13 tahun. Atau di Madinah 2 tahun. Maka 10 tambah 2. Dalam keadaan itu 12 tahun. Di mana turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah klaim